Hai 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 pioneers. Salam petit, jeder jeder jeder. Pi Network tambah heboh, tambah keren, tambah viral, tambah fenomenal. Tapi tetap saja masih banyak yang bilang penipuan. Hari ini bahasan kita adalah Pi Network sudah heboh, tapi kok vendornya masih pilih kasih? Yang belum klik petir, saya tunggu. Gini ya guys, kan Pi Network sudah viral kemana-mana. Di mana-mana kedengarannya Pi Network. Nah, sudah dibilang penipuan, terus vendornya pun masih pilih kasih. Kasihan dong para pioneers yang mau barter, ya kan? Nah, poin pokok bahasan kita hari ini adalah kenapa atau mengapa vendor belum banyak yang bersedia untuk barter produknya dengan Picoin. Sudah saya rangkum. Ya seperti biasanya berdasarkan survei lapangan. Ada kurang lebih 12 alasan kenapa vendor belum siap atau belum bersedia untuk barter. Yang pasti saya mengapresiasi sebesar-besarnya buat para vendor yang sudah mulai melakukan barter-membarter. Alasan yang pertama, pastinya pengecut. Maaf, hasil survei guys. Biasanya tipe oportunis yang seperti lagu. Ada angin timur, kau pergi ke timur. Ada angin barat, kau pun ikut ke barat. Ya kurang lebih gitu. Tidak punya ketetapan gitu loh. Poin kedua, para vendor masih khawatir dengan kebenaran bisnis yang diikutinya. Ntar gue kalau ketipu gimana? Ya itu, masih khawatir. Wajar guys, wajar. Poin yang ketiga, harga yang tidak masuk akal bila disandingkan dengan produknya yang masuk akal. Misalnya gini, yang umumnya aja ya. Satu Pajero bekas bisa dihargai dengan 500 juta. Mungkin baru beberapa waktu dipakai sudah mau dilepas gitu ya. Yang artinya hanya seperapat Picoin atau 1 gram emas antam yang dirupiahkan 1 juta kurang lebihnya. Artinya berapa ratus atau berapa ribu gram, mungkin kilo atau berkilo-kilo untuk ditukarkan dengan 1 pi atau 1 rumah mewah di daerah Bekasi. Coba kalau dia seharga 4M, kan cuma 1 pi. Wajar kalau agak gimana gitu. Alasan yang keempat, bisa juga market yang salah. Harap-harap dijual cash and carry. Kok ketemu kepada sesama pioneers yang berpotensi untuk membeli produknya walaupun dengan cara barter. Pasti untuk mendapatkan keuntungan lah kan. Poin kelima, vendor belum bisa konsisten dengan harga sesuai dengan hasil konsensus. Wajarlah masih baru jadi masih meraba-raba. Calon pionir untuk barter P2P juga belum bisa. Maksudnya P2P sini maksudnya saya contohkan. Si A barter Pajero dengan si B. Kemudian si B ingin membarter kembali dengan si A. Apakah si A bersedia? Ya gitulah. Alasan yang keenam, para vendor belum diyakinkan dengan adaptasi di mana negara mereka berada. Mungkin karena berurusan dengan legalitas gitu kan. Karena biasanya jual beli itu ada pasal-pasal yang mengikat. Contoh, kita jual beli rumah, jual beli mobil, pasti akan disertakan dengan surat-surat yang menyatakan kesepakatan bersama antar penjual dan pembeli dengan nilai rupiah yang tertera dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dan tentunya diketahui oleh yang berwenang dan pastinya di atas meterai. Sedangkan kalau barter tidak ada atau belum ada yang mengikat selain kesepakatan bersama antar penjual dan pembeli.
Yang artinya hanya mereka berdualah yang mengetahui kebenaran jual beli tersebut. Karena berdasar dari kepercayaan kedua belah pihak. Alasan yang ketujuh, belum ada yang sanggup mempresentasikan untuk meyakinkan para vendor ini bahwasanya konsep bisnis Pi Network ini adalah bisnis yang akan mensejahterakan semua vendor di waktu-waktu yang akan datang. Kan bisa dibahasakan seperti ini, toh lumayan kalau kita jadi vendor dan harganya bisa cincai, kan bisa serok gitu loh. Andaikan banyak pioneers yang membarter produknya dengan harga murah, maksudnya pie-nya yang murah gitu, dihitung murah. Kan lumayan bisa ikut tren seperti Binance, Index, serok di harga yang murah supaya bisa dijual nanti di harga yang tinggi di waktu yang akan datang. Ya kan? Wes lah, kebanyakan drama ya. Masuk aja pada poin yang ke-8. Para elit Pi Network belum konsisten atau belum ada satu komando karena di sini ada yang nyuruh nahan Pi-nya, hati-hati dengan vendor yang tidak bertanggung jawab. Sedangkan dari pihak yang lain ada yang menyuruh untuk minimal uji coba untuk barter-membarter dengan harga kesepakatan. Karena market tertutup ini itulah harga yang akan menentukan pada waktu market terbuka nanti. Ini yang bikin bingung, jangankan vendor. Pionir saja bingung, calon vendor puyeng. Poin yang ke-9, mungkin para vendor ini mereka sudah tahu, tapi mereka masih kurang merasa perlu. Padahal mereka sudah paham mekanismenya, mereka sudah tahu sistem kerjanya. Artinya, para vendor ini masih wait and see. Melihat perkembangan Pi Network ini untuk market ke depan, dan yang pasti mereka sedang menunggu momen untuk siap action. Dan supaya pioneers tahu, mereka lah para pausnya Pi Network. Mereka sedang menunggu momentum yang pas. So, pioneers harus berhati-hati, jaga Pi Coinmu, dan jangan lupa klik petir. Poin yang ke-10, masih kurang adanya sosialisasi. Bagaimana mau sosialisasi? Para elit pun kebanyakan belum memahami mekanisme untuk penjelasan kepada calon vendor-vendor ini. Yang dibumingkan Pi Network atau menceritakan Pi Network yang wow saja. Sehingga saat ini yang bersedia untuk menjadi vendor adalah masih para teri-teri, ya warteg lah, yang jual sate lah, ya maklum. Yang para paus masih wait and see. Gak apa-apa lah, yang penting sudah dimulai, ya kan? Sudah sesuatu yang bagus. Poin ke-11, itu tadi, seperti judul, vendor masih pilih kasih. Mereka masih apple to apple. Mereka hanya barter-membarter kepada sesama apple ini untuk saling menguntungkan. Intinya masih kalangan tertutup mereka. Ini mungkin yang terkait dengan paus-paus tadi ya. Atau sekedar tes supaya meyakinkan banyak pioneers untuk menjadi vendor-vendor di berikut-berikutnya. Ya mereka juga khawatir lah. Takutnya bukan untung, malah buntung. Sehingga mereka hanya mencari partner-partner mereka saja. Tidak untuk kalangan semua pioneers. Dan itu wajar, oke? Jangan dimarahin, jangan dibaperin, oke? Sesama pioneers harus saling mendukung. Poin yang terakhir, poin yang ke-12. Ini poin penting juga loh, kenapa vendor belum bersedia atau belum bersiap untuk barter. Atau kenapa banyak pioneers yang belum bersedia untuk menjadi vendor. Alasan mereka sangat konkret guys. Mereka takut diserbu. Ntar pagi, sore, siang, malam, subuh pada antri semua itu pioneers mau barter. Dari Bekasi sampai ke Monas. Wah repot. Ada yang mau tukar Pajero, Fortuner, Forngana, Forkita. Wah repot. Ini ibu vendor atau bapak vendor bukannya bahagia, malah tambah stres. Ya baiklah guys, ini saya selipin dengan ya sedikit candaan lelucon gitu ya.
Saya tetap fleksibel dan percayalah, ini adalah hal-hal yang realita yang terjadi di lapangan saat ini. Tentu saja tidak bisa dibungkiri dan tidak bisa kita abaikan. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat. Thank you. Bye.